Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Bayu, Bu Selvi, Pak Lutfi, Pak Nadif, dan juga Saudari Fitri yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengajar dan mengurus administrasi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, agenda rapat hari ini sangat krusial. Kita berkumpul karena adanya laporan tertulis mengenai dugaan perundungan atau bullying yang menimpa salah satu siswa kita di kelas 8. Saya sangat menyayangkan hal ini bisa luput dan terjadi di lingkungan sekolah kita. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut karena dapat merusak perkembangan mental anak dan juga merusak nama baik sekolah kita. Oleh karena itu, mari kita bedah masalah ini bersama-sama. Saya ingin mendengar kronologi lengkapnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Lutfi untuk bisa memaparkan hasil investigasi awal dan juga kronologi lengkapnya. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala Sekolah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mendapatkan laporan tertutup hasil konseling bahwasanya siswa kelas 8 bernama Randy itu mendapatkan tekanan mental atau bullying dari ketiga temannya. Ejekan seperti apa Pak Lutfi? Mengingat anak-anak tersebut baik-baik saja dan sangat kondusif saat berada di depan kelas. Awalnya memang dikemas seperti candaan fisik biasa, mereka mengecek kondisi fisik Randy serta latar belakang ekonominya. Namun lambat laun intensitasnya meningkat tajam, bukan cuma verbal, namun juga sudah mengarah ke pengecualian sosial pada Randy. Randy tidak diperbolehkan ikut belajar kelompok, bahkan barang-barang milik Randy sempat disembunyikan. Dampaknya sekarang sangat nyata, Bu Selvi. Dalam 2 minggu terakhir, Randy sudah 3 kali absen dengan alasan sakit. Padahal orang tuanya tahu Randy berangkat ke sekolah. Randy ketakutan, prestasinya merosot, dan kemarin dia menangis histeris di ruang BK karena menolak keras untuk masuk ke kelas lagi. Ini sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi. Lalu, apakah ketiga pelaku tersebut sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, Pak Lutfi? Sudah, Bu Elvina. Kemarin sore kami panggil ketiganya. Yang membuat saya miris, mereka menganggap tindakan ini hanya seru-seruan dan bercanda antar teman. Mereka belum sadar sepenuhnya bahwa candaan egois mereka telah menghancurkan rasa percaya diri temannya. Saya sebagai wali kelas merasa kecolongan dan sangat kecewa dengan perilaku mereka. Menurut saya pribadi, tidak ada ruang untuk tindakan merusak seperti ini. Pelaku harus diberi sanksi sangat tegas. Kalau perlu, mereka diskorsing selama 1 minggu atau diancam dikeluarkan dari sekolah agar mereka ada efek jera. Mohon maaf Bu Selvi, saya sangat memahami pekerjaan Ibu selaku wali kelas. Sanksi memang mutlak harus ada karena aturan kedisiplinan sekolah wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, jika kita langsung memberikan skorsing terhadap siswa tanpa proses pembinaan perilaku, saya khawatir mereka justru akan menyimpan dendam dan melampiaskan kepada Randy nanti di luar jam sekolah. Kita harus ingat bahwa marwah sekolah ini adalah lembaga pendidikan. Tugas kita adalah membina, bukan membinasakan masa depan mereka.
Tapi Pak Bayu, kalau kita bertindak terlalu lunak dan hanya memberikan nasihat normatif, anak-anak itu akan meremehkan sekolah. Mereka akan berpikir kalau bullying itu masalah sepele yang penyelesaiannya hanya cukup dengan modal tulis tangan minta maaf saja. Astagfirullahaladzim, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bawa masalah ini dengan kepala dingin. Jangan sampai bahwa ini masalah berlarut-larut sampai panjang, karena karakter anak itu mengikuti dari lingkungan dan bagaimana mereka itu terbentuk. Jadi cerminan anak itu terbawa dari lingkungan ya. Bagaimana lingkungan itu baik, maka anak itu akan menjadi baik. Jadi esensi dari pendidikan yang telah disampaikan Pak Bayu tadi merupakan bentuk dari pendidikan yang dibawa untuk membawa karakter yang lebih baik. Jadi hukum dan formal itu harus ditegakkan, namun pendidikan itu harus dibawa untuk bagaimana mereka itu menerima dan hati mereka tersentuh. Nah, itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa dibentuk. Ya, baik. Saya sangat sependapat dengan Pak Nadif dan juga Pak Bayu. Bagaimana jika kita mengambil jalan tengah? Kita terapkan pendekatan yang seimbang. Sanksi poin pelanggaran kedisiplinan tetap berjalan di bawah kesiswaan. Namun, dibarengi dengan kewajiban mengikuti konseling perilaku intensif serta penguasaan sosial mendidik di lingkungan sekolah. Luar biasa. Saya sangat bangga memiliki tim yang memiliki kepedulian tinggi seperti Bapak dan Ibu sekalian. Saya sepakat dengan formulasi jalan tengah tersebut. Kita harus bertindak tegas namun tetap berada pada koridor pendidik. Sekarang mari kita rincikan langkah-langkah konkret dari masing-masing bidang. Dari sisi BK, apa tindakan awalnya Pak Lutfi? Baik, pertama kami dari tim BK akan fokus melakukan pendampingan psikologis kepada Randy secara berkala untuk memulihkan trauma dan mengembalikan rasa percaya dirinya. Kedua, untuk ketiga pelaku, mereka akan kami wajibkan mengikuti sesi konseling perilaku intensif minimal 2 kali dalam seminggu selama 1 bulan. Saya secara pribadi akan bertanggung jawab menyisipkan tentang materi bahaya lisan, ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan rasa empati melalui kultum Jumat dan akan menyisipkan tentang materi agama dalam setiap paralel kelas. Dari bidang kesiswaan, saya akan menerbitkan surat pernyataan resmi bertanda tangan di atas materai yang wajib ditandatangani oleh pelaku dan juga orang tua masing-masing. Jika di kemudian hari mereka melanggar lagi, maka sanksi pemindahan sekolah otomatis berlaku. Selain itu, Senin depan kita akan menggelar deklarasi massal sekolah ramah anti bullying pada saat upacara bendera. Saya sangat setuju dengan skema ini. Saya sebagai wali kelas di sini, saya akan segera merombak total posisi tempat duduk mereka dan mengintensifkan pengawasan fisik secara mandiri setiap pergantian jam pelajaran. Saya juga akan mengalihkan komunikasi harian yang intens dengan kedua orang tua si anak tersebut, yaitu Randy, untuk memantau kestabilan emosional di rumahnya. Terkait pemanggilan orang tua siswa yang bersangkutan, bagaimana teknik pengondisiannya Pak Lutfi? Baik Bu, besok pagi jadwal pemanggilan orang tua
Pelaku dan korban sudah kami siapkan, Bu. Namun jam kedatangan mereka sengaja kita pisah di sesi yang berbeda agar tidak terjadi gesekan emosional langsung di koridor sekolah. Setelah tensi mereda, mungkin baru nanti kita dudukkan bersama dalam satu forum mediasi demi masa depan anak-anak. Seperti itu, Bu. Baik, semua instrumen rencana kerja sudah matang. Saudari Fitri, selaku sekretaris, mohon untuk bisa dibacakan kesimpulan serta keputusan mutlak dari rapat kita hari ini agar segera bisa disahkan dan segera dieksekusi. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Berikut saya bacakan hasil musyawarah mufakat rapat hari ini. Yang pertama, untuk Pak Lutfi selaku guru BK akan melakukan konseling trauma psikologis secara berkala dan intensif kepada korban yaitu Randy. Yang kedua, kepada ketiga siswa pelaku diwajibkan mengikuti program pembinaan perilaku selama 1 bulan dan diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai bersama Pak Bayu selaku wakil kesiswaan. Sekolah yang ketiga secara resmi mengundang kedua orang tua dari kedua belah pihak besok pagi dengan pembagian waktu terpisah guna mediasi kekeluargaan. Yang keempat, Pak Nadif dan Bu Selvi akan berkolaborasi mengintegrasi materi penguatan akhlak dan pembelajaran serta memperketat kontrol pengawasan di dalam ruang kelas. Dan yang kelima, bidang kesiswaan di bawah arahan Pak Bayu akan mengadakan sosialisasi akbar serta deklarasi massal anti perundungan pada hari Senin depan pada saat upacara. Demikian hasil dari rapat hari ini. Sekian dari saya, Bu Alvina. Terima kasih banyak Saudari Fitri. Apakah seluruh peserta rapat yang hadir hari ini menyetujui lembar keputusan formal tersebut tanpa adanya keberatan? Setuju, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas dedikasi, pemikiran, serta kerjasamanya yang sangat luar biasa dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama kawal keputusan ini demi masa depan anak-anak kita serta menjaga marwah luhur sekolah kita ini. Rapat dinas hari ini secara resmi saya nyatakan tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.